Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanil kiram wal kiramah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-14 dari bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan maghfirahnya kepada kita, keluarga kita, dan negeri ini. Amin ya mujibat doa is-sa'ilin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia, pertemuan rahasia, maka janganlah dalam pertemuan rahasia atau pembicaraan rahasia tersebut untuk membicarakan tentang dosa, permusuhan, dan bermaksiat kepada Rasul. Wa tanajau bil birri wat taqwa, dan kalaupun ada pembicaraan yang bersifat rahasia, maka bicarakanlah tentang hal-hal yang baik dan untuk bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian akan dikembalikan kepadanya. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidnillahi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu yang sifatnya dosa hanyalah berasal dari setan untuk membuat kesedihan, untuk membuat duka cita orang-orang yang beriman. Namun pembicaraan rahasia mereka itu untuk orang-orang yang beriman tidaklah dapat memudaratkan mereka sedikit pun, kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan iradah atau kehendaknya, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pembicaraan rahasia ini biasanya dibicarakan pada tingkat intelijen. Apa yang dibicarakan pada tingkat intelijen berkaitan dengan penyelidikan yang secara rahasia dikumpulkan untuk mengambil kesimpulan bahwa A, B, C, D, E, dan seterusnya, yang akhirnya menjadi sebuah keputusan, dan keputusan itu bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Tetapi ingat,
siapapun di antara kita tidak dibenarkan, diharamkan, dilaknat oleh Allah kalau seandainya pembicaraan rahasia itu adalah untuk 3 hal. Yang pertama, untuk melakukan dosa. Jangan. Bil itsmi. Untuk melakukan dosa tidak boleh. Haram hukumnya. Karena dosa itu berasal dari syaitan. Wal udwan, dan untuk permusuhan, mengadu domba antar satu umat Islam yang lain dengan umat Islam yang lain, tidak boleh. Dipetel-petel, dipisah-pisah. Ini umat Islam aliran garis keras, ini umat Islam aliran garis lembut misalnya. Ini Muslim garis lurus, ini Muslim moderat, ini Muslim demokrasi misalnya, dan lain sebagainya. Maka pecah belah, terjadi permusuhan antara satu dengan lainnya, ini merupakan upaya orang-orang kafir yang orang munafik terikut-ikut untuk masuk ke dalamnya. Ikut propaganda, ikut agenda dari orang-orang kafir untuk memecah belah kesatuan dan persatuan umat Islam. Maka persatuan dan kesatuan umat Islam akhirnya menjadi terpecah dikarenakan mereka berupaya untuk meruntuhkan kesatuan dan persatuan umat Islam tersebut. Nah, ini diharamkan, wal udwan. Dan yang ketiga, wa maksiatir rasul, untuk bermaksiat kepada Rasul, menghinakan para ulama, naudzubillah, naudzubillah. Tidak boleh. Karena sesungguhnya dosa, permusuhan, dan untuk bermaksiat kepada Rasul itu berasal dari setan, sedangkan setan itu musuh yang nyata bagi kita. Kapan setan menghendaki kemuliaan? Maka kesadaran kita, siapapun di antara kita, terutama tugas intelijen untuk melakukan penyelidikan, jangan dilakukan terhadap 3 hal ini: berbuat dosa, permusuhan, dan bermaksiat kepada Rasul, kepada khususnya intelijen yang muslim, insya Allah. Kenapa? Kehinaan akan kita dapatkan bila kita terus memupuk dosa, bila kita terus mencurigai sesama muslim, bila kita terus bermaksiat kepada Rasul. Maka ini semua akan menjadi kehinaan, sedangkan orang-orang kafir bertepuk tangan. Kalimat hai orang-orang yang beriman di dalam penjelasan ini sangat lembut diutarakan oleh Allah, sedangkan yang bermain di dalamnya biasanya orang-orang munafik, orang-orang fasik yang bersekongkol dengan orang-orang kafir. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tetap menjadi muslim yang sejati, bukan munafik, bukan fasik, apalagi bukan termasuk orang-orang yang zalim. Boleh membicarakan pembicaraan rahasia, tapi tidak boleh dari sisi dosa, permusuhan, dan bermaksiat kepada Rasul. Pembicaraan rahasia hanya boleh dilakukan untuk berbuat kebaikan dan takwa kepada Allah. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.